Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB Ilmu Hukum bagian ketiga. Nomor 1, prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara di mana penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan itu sendiri disebut dengan A. Upaya administratif, B. Keberatan administratif, C. Banding administratif, dan D. Peninjauan kembali. Jawabannya adalah B. Keberatan administratif. 2. Yang bukan merupakan alat bukti yang sah menurut KUHP, yaitu keterangan A. Pakar atau ahli, B. Jaksa, C. Saksi, D. Terdakwa. Jawabannya adalah B. Jaksa. 3. Dalam proses acara perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memiliki sifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru disebut putusan A. Kondemnatoir, B. Deklaratoir, C. Konstitutif, D. Atributif. Jawabannya adalah C. Konstitutif. 4. Mengetahui dalil-dalil hukum syar'a dan cara mengambil ketentuan-ketentuan hukum daripadanya adalah salah satu manfaat mempelajari A. Fiqh, B. Ushul al-Fiqh, C. Taklif, D. Syariah. Jawabannya adalah B. Ushul al-Fiqh. 5. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di negara mana mereka dilahirkan. Istilah tersebut dikenal dengan A. Apatride, B. Bipatride, C. Ius soli, D. Ius sanguinis. Jawabannya adalah C. Ius soli. 6. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada rasa kesusilaan dalam masyarakat dan sebagai pendukungnya adalah A. Hukum, B. Agama, C. Hati nurani, D. Kesopanan. Jawabannya adalah C. Hati nurani. 7. Hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda disebut dengan hak A. Waris, B. Obstal, C. Kebendaan, D. Keperdataan. Jawabannya adalah B. Obstal. 8. Sesuai dengan prinsip kesadaran hukum, perubahan budaya kekuasaan menjadi budaya hukum penting dalam penegakan hukum. Sebab, kalau semua pihak telah mempunyai budaya hukum, maka tidak akan lagi terjadi budaya 1. Kasih uang habis perkara, B. Menang perkara karena KKN, 3. Tindakan menghakimi sendiri. Manakah jawaban yang benar? A. Poin 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 2 dan 3. 9. Ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat adalah merupakan hukum dalam arti A. Disiplin ilmu, B. Kaidah, C. Tata hukum, D. Petugas hukum. Jawabannya adalah A. Disiplin ilmu. 10. Sistem perkawinan di mana mewajibkan pihak pengantin laki-laki mencari pasangan atau calon istrinya yang berasal dari lingkungan kerabatnya sendiri disebut dengan sistem perkawinan A. Eksogami, B. Indogami, C. Origami, D. Monogami. Jawabannya adalah B. Indogami. 11. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi hukum antara lain berdasarkan 1. Sumber berlakunya, 2. Masa berlaku, 3. Luas berlakunya. Manakah poin yang benar? A. Poin 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 2 dan 3, yakni sumber berlaku, masa berlaku, dan luas berlakunya. 12. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas yang berupa tujuan yang jelas, orang atau lembaga yang tepat, konsensus adalah termasuk asas A. Formal, B. Material, C. Hukum umum, D. Konsensualisme. Jawabannya adalah A. Formal. 13. Administrasi negara diberi kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada warga negaranya demi untuk kepentingan umum, yang dikenal dengan istilah A. Fresermessen, B. Détournement de pouvoir, C. Discretionary power, D. Autonomy and devolution of power.
Jawabannya adalah A. Fraser Mason. 14. Dalam garis besarnya, perbedaan dari keempat kaidah sosial adalah terletak pada hal-hal berikut ini kecuali A. Fungsinya, B. Tujuannya, C. Sanksinya, D. Daya kerjanya. Jawabannya adalah A. Fungsinya. 15. Sanksi yang merupakan reaksi secara spontan dari kedua belah pihak untuk segera mungkin memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi disebut sanksi. A. Reaktif, B. Responsif, C. Positif, D. Negatif. Jawabannya adalah B. Responsif. 16. Staatsrecht adalah merupakan istilah dari A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum tata negara, D. Hukum administrasi negara. Jawabannya adalah C. Hukum tata negara. 17. Berdasarkan daya kerjanya, ketentuan pidana dan syarat sahnya perkawinan termasuk dalam hukum A. Pemaksa, B. Khusus, C. Pelengkap, D. Material. Jawabannya adalah A. Pemaksa. 18. Berikut ini beberapa cara berpikir dengan metode argumentasi yang biasa dilakukan dalam praktek peradilan kecuali A. Analogi, B. Deduktif, C. Penghalusan hukum, D. Penyempitan hukum. Jawabannya adalah B. Deduktif. 19. Peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum yaitu peraturan-peraturan yang 1. Termasuk ke dalam hukum acara, 2. Hanya menunjuk pada peraturan lain, 3. Berisi rumusan-rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum. Manakah poin yang benar? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 1, 2 dan 3. 20. Dalam pembentukan hukum positif antara lain dipengaruhi oleh faktor ideal yang oleh sebagian sarjana dikatakan bahwa yang merupakan faktor ideal yang secara tidak langsung adalah A. Keadilan, B. Kesejahteraan umum, C. Penegakan hukum, D. Kepastian hukum. Jawabannya adalah B. Kesejahteraan umum. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.